Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6s Plus. Sebelumnya handphone ini lupa untuk buka kode kunci layarnya. Dan sekarang kasusnya adalah seperti ini. iPhone dinonaktifkan, coba lagi dalam 1 jam. Karena sebelumnya kita mengacak kodenya tidak ketemu. Kemudian untuk masa acaknya itu sudah habis. Dan ternyata berganti dengan tampilan iPhone dinonaktifkan. Kita tidak bisa mengacak lagi kodenya dan harus menunggu dulu sekian jam. Terpaksa kita akan coba untuk flashing ulang firmware-nya dan cara ini akan menghapus seluruh data di internal memori handphone ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa ID iCloud-nya. Oke, kita ke tampilan komputer sekarang. Di sini kita akan menggunakan TrueUTool untuk proses flashing iPhone ini. Untuk tampilan dari TrueUTool-nya adalah seperti ini. Jadi program ini atau software ini yang akan kita gunakan untuk melakukan install ulang atau flashing firmware pada iPhone 6s Plus tadi. Kemudian di sini sudah kita siapkan juga firmware iPhone-nya untuk iOS-nya versi terbaru karena iPhone tidak bisa di-downgrade dan versi terbarunya ada di 13.4.1 untuk iPhone 6s Plus. Dan bagaimana caranya? Untuk mendapatkan firmware dan software TrueUTools-nya. Sebetulnya di Google sudah tersedia semuanya, tinggal kita browsing. Untuk mendownload software iOS atau iPhone firmware-nya, masuk di web ipsw.mi. Kemudian kita tunggu sampai ipsw-nya muncul untuk webnya, kita masuk ke kategori iPhone. Kemudian kita cari iPhone 6s Plus. Kalau sudah ketemu kita klik, kita tunggu sebentar, belum muncul gambarnya. Kemudian kita klik aja dan akan langsung muncul beberapa versi dari firmware-nya. Yang akan kita download adalah firmware yang paling baru yang warnanya hijau. Kemudian untuk TrueUTools-nya kita bisa akses di web 3u.com, 3u.com atau bisa searching di Google TrueUTools. Kemudian kita bisa download dan kita pilih versi untuk Windows apabila Anda menggunakan Windows. Kemudian untuk firmware-nya kita bisa download, pilih yang tulisannya warna hijau dan TrueUTools-nya langsung kita install setelah kita download. Setelah kita install TrueUTools-nya, tampilannya menjadi seperti ini, kemudian firmware-nya juga sudah kita siapkan. Sekarang kita bisa menuju ke handphonenya lagi. Di sini kita menggunakan kabel data yang bagus, nggak harus ori nggak apa-apa, yang jelas kabel datanya bagus. Ini aku menggunakan kabel data variasi, bukan kabel data orinya. Kemudian langsung kita colokkan kabel data ke komputer dan untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel datanya kita harus mematikan dulu handphonenya. Tekan tombol power aja, kemudian kita bisa geser untuk mematikan. Setelah handphone mati, kita akan langsung mengakses ke mode recovery. Caranya adalah menekan tombol home pada iPhone 6s Plus-nya. Kemudian sambil menekan tombol home, kita tekan dan tahan, colokkan kabel data ke handphonenya atau ke iPhone ini. Oke, sekarang kita akan praktekkan tetapi kita akan bergabung dulu dengan tampilan komputer. Kemudian sekarang bisa langsung kita coba colokkan dan masuk ke recovery mode dengan cara tekan dan tahan tombol home-nya. Kemudian colokkan kabel data ke iPhone-nya. iPhone akan langsung muncul logo Apple, kemudian akan ada notifikasi pada TrueUTools-nya dengan keterangan iDevice Connected. Kemudian iPhone-nya muncul logo komputer dan kabel data. Berarti iPhone ini sudah masuk ke recovery mode. Kita bisa langsung klik OK aja di notifikasi connection reminder-nya. Kemudian kita bisa langsung klik Go Flash. Dan akan langsung muncul tampilan firmware seperti ini. Sebetulnya kita bisa mendownload langsung firmware-nya dari TrueUTools, tetapi kita di sini sudah siapkan firmware sendiri yang tadi sudah kita download dan akan lebih mudah jika kita mendownload firmware-nya secara terpisah. Karena jika kita mendownload langsung dari TrueUTools-nya akan sangat lama proses download-nya dan juga jika koneksinya terputus ataupun downloadan firmware-nya tidak dapat diverifikasi, maka kita akan mengulangi ulang download-nya. Sebaiknya kita tidak usah mendownload firmware-nya melalui TrueUTools, tetapi langsung ambil dari ipsw. Kemudian kita klik menu import pada file firmware yang sudah kita pilih ya.
Tadi kita memilih 13.4.1, kemudian kita arahkan ke firmware IPSW yang sudah kita download tadi. Kita taruh di mana, kita klik, kita buka foldernya, kita pilih filenya, kemudian kita klik open, dan perhatikan ada keterangan verifying. Jika kita download dari TriUTOS, kemungkinan verifying ini gagal dan kita akan mendownload ulang. Kalau sudah selesai, keterangannya adalah imported seperti ini, kemudian kita langsung bisa klik flash saja. Muncul notifikasi isi flash reminder, kita klik flash langsung, dan perhatikan sekarang ada proses flashing yang sedang berjalan. Mulai dari extracting firmware, kemudian restore IPSW, dan sampai dengan selesai, nanti akan membutuhkan waktu kira-kira sekitar 10 sampai dengan 15 menit, tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan. Sekarang kita tunggu aja prosesnya sampai dengan selesai. Apabila gagal, Anda bisa mengulanginya terus-menerus sampai dengan berhasil. Sampai persentase yang muncul di TriUTOS-nya menjadi 100%. Atau bahkan kadang-kadang sebelum 100% proses flashingnya sudah selesai dan iPhone sudah otomatis restart kemudian melakukan loading. Oke, sekarang kita tunggu dulu proses flashingnya sampai dengan selesai. Kemudian yang perlu diketahui adalah cara ini akan menghapus seluruh data di internal memori dari iPhone 6s Plus ini. Dan bagi Anda yang lupa ID dan juga password iCloud-nya, sebaiknya tidak mengikuti tutorial ini. Jika Anda mengikuti tutorial ini sedangkan ID iCloud-nya lupa, maka handphone akan terkunci. Bagi Anda yang ingat ID iCloud dan passwordnya, silahkan ikuti tutorial ini. Setelah beberapa menit proses flashingnya selesai, ada keterangan new, kemudian congratulations, clean flash complete seperti ini. Kita bisa fokus ke iPhone-nya sekarang. iPhone otomatis restart, kemudian melakukan loading pertama kali dengan tampilan loading bar berupa garis di bawah logo iPhone-nya. Kita tunggu sampai loading bar-nya penuh dan kabel data jangan kita putuskan dulu, jangan kita cabut dari iPhone-nya, tetap tercolok di iPhone-nya agar handphone tidak kehabisan baterai. Kemudian setelah selesai ada tampilan halo di layarnya. Kita bisa mengaktifkan iPhone ini, tapi sebelumnya bisa kita lepaskan dulu aja untuk kabel datanya karena sudah tidak kita gunakan lagi. iPhone sudah terflash dan firmware-nya sudah berganti. Kemudian untuk mengaktifkannya kita bisa menekan tombol home-nya, kita klik sekali dan kita langsung setup bahasa. Pilih bahasa Indonesia untuk wilayah Indonesia juga, kemudian sesuaikan sendiri dengan wilayah yang Anda tempati sekarang. Misal Anda di luar negeri, silahkan gunakan negara yang Anda tempati agar jamnya langsung cocok. Kemudian kita pilih atur secara manual. Kemudian untuk di tampilan ini kita harus connect ke jaringan internet. Bisa gunakan WiFi. Jika nggak ada WiFi, silahkan gunakan data seluler via kartu SIM juga bisa. Kita tunggu sebentar sampai handphone ini mendapatkan koneksi WiFi. Kemudian ada tampilan diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda. Dan sekarang bisa kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Kita letakkan dulu handphonenya. Setelah proses loadingnya selesai, muncul halaman kunci aktivasi seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan ID Apple-nya dan juga sandinya. Aku harap nggak lupa ya untuk ID iCloud-nya. Karena kalau lupa handphone tidak bisa digunakan lagi. Kemudian kalau kita ingat ID iCloud-nya, langsung aja kita loginkan. Ini handphone user, tadi sudah aku minta password dan ID Apple-nya. Jadi aku bisa loginkan di sini. Untuk emailnya ini sudah aku dapat, kita tuliskan, kemudian sandinya juga langsung kita ketikkan. Kemudian kita bisa klik berikutnya di pojok kanan atas untuk melanjutkan loginnya. Dan kita tunggu proses loginnya sampai dengan selesai. Loadingnya juga lumayan lama, jika gagal bisa kita klik berikutnya lagi, kita ulangi lagi. Kemudian setelah berhasil login akan muncul tampilan data dan privasi. Kita klik lanjutkan aja. Kemudian Touch ID kita bisa atur Touch ID nanti. Jangan gunakan. Kemudian untuk kode sandi kita jangan buat dulu. Kita pilih jangan gunakan kode sandi. Kita pilih jangan gunakan kode sandi lagi. Kita jangan setup apapun dulu di tampilan awalnya. Tunggu handphone masuk ke tampilan menu. Kita pilih jangan transfer app dan data, kemudian di sini kita pilih lupa kata sandi atau tidak memiliki ID Apple, kita klik dan kita bisa memilih atur nanti di pengaturan. Kemudian kita pilih jangan gunakan.
Kemudian kita tunggu lagi dan kita pilih setuju di pojok kanan bawah, kemudian lanjutkan. Kemudian lanjutkan lagi, kemudian nanti aja, kemudian kita tunggu sebentar proses loadingnya. Durasi layar atur nanti di pengaturan, jangan bagikan, kemudian lanjutkan, kemudian mulai. Dan handphone atau iPhone ini langsung masuk ke tampilan menu. Sudah normal lagi dan ini adalah iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus maksudnya, dengan internal memori 128 GB yang tadinya dinonaktifkan karena kita terlalu banyak mengacak kode sandi buka kunci layarnya. Sekarang sudah normal kembali setelah kita lakukan flashing. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.